Assalamualaikum dulur tani. Selamat datang di channel saya, channel yang membahas tentang pertanian atau pengalaman pribadi saya bertani ya lur. Di sini saya akan membahas masa penyerbukan atau pembungaan pada tanaman jagung ya lur. Dan poin-poin penting yang harus diperhatikan saat jagung berada pada fase penyerbukan. Dan langsung saja ya lur. Bunga merupakan mahkota bagi tanaman jagung, dan bagian terpenting bunga pada tanaman jagung terdiri dari bunga jantan dan betina ya lur. Dari bunga ini tanaman jagung mengalami penyerbukan dan akan menghasilkan buah jagung atau tongkol ya lur. Susunan bunga jagung yaitu bunga jantan dan betina terpisah dalam satu tanaman. Bunga jantan tersusun dalam bentuk malai ya lur, dan bunga betina dalam bentuk tongkol. Kuntum bunga tersusun berpasangan, rangkaian bunga jantan tersusun di bagian tanaman paling atas. Serbuk sari berwarna kuning dan memiliki aroma yang khas. Bunga betina tersusun dalam tongkol ya lur. Tangkai tongkol tumbuh di antara batang dan pelepah daun. Jagung disebut juga tanaman berumah satu ya lur, karena bunga jantan dan betinanya terdapat dalam satu tanaman. Dan serbuk sari pecah secara terus-menerus dalam waktu tempo sekitaran seminggu ya lur. Rambut jagung tumbuh dengan panjang hingga 30-an cm ya lur, atau lebih hingga keluar dari ujung kelobot. Rambut jagung ini bergantung pada panjang tongkol dan kelobot ya lur. Bunga jantan pada jagung ini muncul 1-3 hari sebelum rambut bunga betina muncul ya lur. Serbuk sari terlepas dari rangkaian bunga jantan, kemudian turun ke bawah sampai melepas jutaan serbuk sari ya lur. Serbuk sari ini sangat ringan dan jatuh karena gravitasi atau bisa juga tertiup angin, sehingga terjadi penyerbukan silang. Dan jika jagung kekurangan air, keluarnya rambut tongkol pada bunga betina itu kemungkinan tertunda ya lur. Sedangkan keluarnya malai bunga jantan tidak berpengaruh dengan stres atau kekurangan air. Penyerbukan pada jagung ini terjadi bila serbuk sari dari bunga jantan menempel pada rambut tongkol ya lur. Hampir 95% dari perseraian tersebut berasal dari serbuk sari tanaman jagung yang lain ya lur, dan hanya 5% yang berasal dari serbuk sari tanaman itu sendiri. Jadi sebagian besar dari serbuk sari berasal dari tanaman lain. Terlepasnya serbuk sari berlangsung 3-6 hari atau seminggu ya lur. Serbuk sari ini masih tetap aktif dalam 4-16 jam ya lur, sesudah terlepas dari bunga jantan. Penyerbukan atau perkawinan selesai dalam 24-36 jam, dan biji mulai terbentuk sesudah 10-15 hari ya lur. Setelah penyerbukan atau warna rambut tongkol berubah menjadi coklat dan kemudian kering. Dan itu tadi sekilas tentang pengetahuan penyerbukan jagung ya lur. Dan sebenarnya pengetahuan atau pelajaran tentang penyerbukan jagung itu sudah dipelajari saat kita masih SD ya lur. Mungkin pada saat itu kita masih belum bisa memahami atau fokus terhadap pelajaran tersebut, dan mungkin tidak tahu juga pada saat itu bahwa di masa mendatangnya akan menanam jagung. Pendinginan sebentar ya lur, agar tidak terlalu sepaneng, karena dalam hidup juga perlu penyegaran ya lur, agar kita tidak merasa berat dalam menjalani hidup ini. Lalu ada beberapa penyebab tongkol jagung menjadi tidak berbiji. Yang pertama, serbuk sari mati. Penyebabnya bisa dari suhu lingkungan yang terlalu tinggi ya lur, bisa dari panas matahari yang berlebihan ya lur, dan angin terlalu kencang atau tidak ada angin juga bisa jadi penyebab penyerbukan tidak maksimal.
karena serbuk sari tidak dapat jatuh pada rambut jagung ya lur, dan bakal biji tidak mendapat serbuk sari. Juga kekeringan karena tanaman jagung kurang tercukupi air atau nutrisi yang cukup, terutama unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium, sehingga biji tidak dapat berkembang secara optimal, termasuk hujan yang terlalu deras dan sering, sehingga mengurangi serbuk sari yang jatuh ke rambut jagung. Juga terganggunya serbuk sari yang sudah menempel pada rambut jagung, termasuk jarak tanam yang terlalu rapat juga mempengaruhi penyerbukan ya lur, karena daun bisa juga menghalangi serbuk sari yang jatuh pada rambut jagung. Dan selanjutnya serangan dari hama ya lur. Kalau serangan hama itu biasanya menyerang sebelum pembentukan bunga jantan, sehingga menyebabkan tanaman jagung tidak memiliki bunga jantan ya lur, atau bakal bunga jantannya termakan hama. Dulur-dulur petani biasanya menyebut dengan hama bundel karena kondisi ujung tanaman bundel ya lur. Selain menyerang bunga jantan, hama juga bisa menyerang bunga betina ya lur. Yang menyerang rambut jagung pada bunga betina biasanya hama kutu-kutuan ya lur, seperti trip dan lain-lain, sehingga menyebabkan penyerbukan juga kurang maksimal. Dan itu tadi beberapa hal yang menyebabkan jagung bogang atau tidak berbiji normal ya lur. Dan dari pengetahuan tentang penyerbukan jagung tersebut harus kita ketahui ya lur, apa yang harus kita lakukan, seperti pemberian pupuk saat sebelum jagung berbunga dan pengairan yang cukup ya lur. Dan hal-hal yang perlu dihindari saat jagung melakukan penyerbukan, seperti aktivitas menyemprot, sebaiknya dilakukan sebelum jagung melakukan penyerbukan ya lur, atau juga bisa sesudah. Intinya yang kita lakukan itu jangan sampai mengganggu penyerbukan atau proses menempelnya serbuk sari yang menempel pada rambut jagung ya lur. Dan dari pengetahuan tentang penyerbukan jagung tersebut, kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dan untuk contoh seperti jagung saya ini misalnya, ini juga berada pada masa penyerbukan ya lur. Sebagian yang sudah berwarna coklat itu penyerbukannya hampir selesai, dan untuk yang warna coklat muda atau putih itu masih berlangsung. Dan untuk bibit jagung yang saya tanam ini, saya menggunakan bibit jagung BC79 dari kapal terbang ya lur. Karena pada keterangan jagung ini berumur genjah, di usia 40 hari bunga jantan sudah banyak yang keluar ya lur. Dan di usia 50 hari masa penyerbukan sedang berlangsung ya lur. Dan sekian dulur tentang pengetahuan masa penyerbukan pada jagung yang saya ketahui dan saya bagikan. Semoga dapat bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jika ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya lur. Dan juga tidak banyak yang dapat saya katakan, tapi tetaplah menjadi orang baik versi dirimu sendiri, walau namamu sudah buruk di mata orang lain. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.